Ras, tolong sini. Kenapa? Dipotoin lah. Mesin kopinya tuh rusak. Kayaknya konslet ini Ras. Gue mentang-mentang gue elektro lah. Suruh benerin mesin kopi. Aduh. Nah itu kemarin aku sempet karena salah naro. Jadi kita tuh harus detail mana positif mana negatif. Kemarin salah naro, meledak. Gitu. Tiba-tiba Perlu skill kuat ngelaprak nggak di teknik elektronik? lebih ke kuat nggak tidur aja sih. Halo teman-teman, Tabi pun Ya pun. balik lagi sama gua Lana di podcast Admi Syarif di segmen BBM. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang jurusan, dan jurusan yang gua bawa kali ini adalah teknik elektro. Jadi ini cocok banget buat teman-teman SMA yang masih galau untuk pilih-pilih jurusan di kuliah nanti. Nah hari ini gua udah bawa temen nih dari jurusan teknik elektro. Boleh dong kenalan dulu. Halo teman-teman, kenalin nama gue Faras Atarik dari Teknik Elektro ITERA Angkatan 23. Oke, berarti Kak Faras ini udah menempuh semester berapa sekarang? Dari Angkatan 23, sekarang 26, 3 tahun. 26? 2 tahun. 26 dong sekarang? iya. Iya dong, sekarang 26. 3 tahun. Hampir mau 3 tahun. Di semester? Semester 6. Di semester 6. Iya. Berarti udah mau nyusun ya? Iya. Udah Lihat angkatan teman-teman sih tua. udah pada nyusun. Aku nanti aja lah. Kenapa nanti tuh? Nunggu mood. Nah, selama 6 semester di teknik elektro, boleh dong dijelasin ke teman-teman yang lain juga supaya teman-teman lebih tahu gimana sih teknik elektro itu dan belajar apa aja di teknik elektro itu. Oke, jadi kita di ITERA itu kebetulan ada namanya sistem TPB. Apa tuh? TPB itu kalau kita orang nyebutnya tahap paling bahagia. Apa nih Yes. Kalau sekarang dulu 2 tahun, 2 semester, 1 tahun 2 semester. Cuman kalau sekarang udah kurikulum baru, jadi cuma 1 semester. Iya. Nah di situ kita bakalan belajar bener-bener dari SMA, materi SMA diulik lagi buat Ngulang masuk ke prodi. Mm-mm. Jadi kalau nggak lulus TPB kita nggak lanjut. Oh gitu. Iya. Jadi Terus gimana ada tuh kalau yang nggak lulus tuh? yang nggak lulus ngulang. Oh. Ngulang TPB atau dikeluarin ya, saya inget tuh kalau nggak salah dikeluarin deh kalau nggak lulus TPB. Nah itu beratnya. Nah untungnya itu kayak materi ngulang dari SMA kan, kita tinggal memperdalam, nanti selesai TPB baru kita ke prodi. Oh. Nah di situ dibahas karena kita elektro berarti kita dikuatin di bagian fisika, matematika, kimia juga ada karena kita ada bahas soal baterai. Oh. Ya begitu. Terus itu kan tadi lebih ke tentang belajar apanya ya. Ya. Nah kalau teknik elektronya sendiri tuh ngapain aja sih gitu? Kayak teknik elektronya tuh apakah banyak praktek? Terus kalau misalkan sekiranya praktek tuh prakteknya ngapain? Kalau di kita itu elektro itu soal kelistrikan ya. Berarti kita ada nanti dibagi, ada arus kuat, arus lemah, terus kita juga ada sistem otomasi. Itu buat kayak sekarang tuh kan ada banyak robot tuh, tahu kan? Nah, Iya. kita itu bisa termasuk bikin robot. Oh iya? Iya. Nah kita juga ada ngoding sama kayak informatika. Oh. Nah kita juga, jadi kayak kita tuh ngelingkupin hampir semua deh karena listrik masuk, kimia ada, terus kita juga ngoding ada. Nah di situ itu per semester praktikumnya pun minimal 2. Oh. Ada yang kemarin sih sempat 3 ya, dan itu bener-bener jadi kita habis materi kita langsung praktek. Misalnya materi kemarin tentang sinyal gitu, kita bahas juga sinyal. Terus kita dikasih tahu tuh sinyal tuh dari mana, kita belajar sinyal yang begini gimana, untuk yang seminimal kita manusia dengar tuh sinyalnya berapa frekuensi sih, nah itu dibahas. Jadi kita pun ngelihat sinyalnya tuh bentuknya gimana. Itu bener-bener kayak pengalaman baru sih, karena dari yang kita cuma dengar, di sini kita belajar dan ngelihat langsung bentuknya tuh gimana. Tuh.
Tapi jujur tadi yang bikin tertarik tuh yang bagian bikin robot sih. Boleh nggak kayak dijelasin gimana sih bikin robot ini maksudnya? Kayak sekarang itu Ngerakit. yes, Ngerakit. robot-robot pintar Heeh. yang bisa, mungkin kalau di nasi goreng itu ada robot yang ngoseng-ngoseng sendiri. Itu kita juga termasuk bisa buat. Bisa tuh. Iya. Kayak robot yang nganter-nganter tuh. Ya, itu Oh. tapi udah tinggi ya mungkin. Tapi kalau masih mungkin kita masih di dasarnya. Oh. Kayak robot itu misalnya robot tangan deh. Ada tuh, aku kemarin belajar. Jadi kita nanti tangan itu bergeraknya seberapa derajat segala macam itu dihitung. Benar-benar dihitung. Terus dengan cara bagaimana sih itu tangan bisa gerak, itu kita program dengan ngoding. Oh. Iya. Ribet ya ternyata. Walaupun ribet tapi jujur saya suka. Karena emang kebetulan dari SMP aku udah suka robot. Oh, jadi memang lo ini tertariknya di bagian yang robotnya gitu. Iya. Oh, berarti kalau di teknik elektro tuh belum yang sampai AI apa juga. AI udah. Kebetulan sih pakai terus aja. Aduh ketahuan jadi. Oh, jadi nugasnya Ya, pakai AI nih. itu buat bantu aja. Oh. Kalau nggak mudeng tanya AI. Tetap diulik lagi. Jangan pure ya AI yang nggak boleh guys. Nah, selama menjalani 6 semester di teknik elektro, pernah nggak ada perasaan nyesel atau malah lo tuh merasa kalau elektro nih jurusan yang lo banget? Kalau karena aku dari SMP mungkin ya, karena ketemu ada di sini sistem yang bikin robot segala macem, mungkin itu alasanku bertahan. Kalau dibilang nyeselnya mungkin ya karena jujur karena dari dasarnya banget, sementara yang bisa apa ya, kalau kita ke kuliah itu kan ada dua tuh, SMA sama SMK. Iya. Nah, mungkin kita yang SMA menang di materi. Iya. Tapi kalau praktek, SMK yang menang. Kan mereka lebih banyak praktek kan. Nah, aku mungkin kurang di prakteknya. Makanya mungkin pas praktek agak bingung. Ini gimana alatnya? Ini gimana, takut rusak kan alatnya tuh. Aduh, pricey gitu loh. Kalau rusak kan takut ya. Iya Nah, sih. mungkin kalau bertahannya ya karena emang suka robot, terus juga biar apa ya, kalau apa mesin-mesin di rumah rusak atau listrik di rumah itu konslet, tahu lah setidaknya gitulah. Oh, jadi itu tugas lo di rumah ya? Yes, nambah-nambah biar ini kalau konslet gimana daripada nanya orang, ini loh elektro. Asik. Jadi kalau jepret bisa lah ya? Yes, tinggal cetek sih. Iya juga. Kalau tadi berarti yang agak bikin struggle tuh di bagian prakteknya ya. Iya. Nah itu sampai sekarang atau pas di awal-awal aja? Pas awal-awal aja. Berarti sekarang udah enjoy. Sekarang udah mulai karena lebih banyak memperdalam materi, jadi ketahuan nih. Karena pakai alatnya juga nggak jauh-jauh. Masih yang pakai misalnya kita kayak tadi aku bilang kita mau lihat sinyal nih. Nah, di semester 3 tuh udah ada. Dan sekarang pun masih kepake. Jadi alatnya udah paham. Oh. Jadi ya lebih tahu lah fungsi-fungsinya. Awal tuh masih kagok aja ya karena sama baru ketemu alatnya. Coba takut ketemuan dari ya. SMA gitu kan. Siapa tahu Apa sih? Jadi lebih ke kagok aja Iya, ya kan. kagok. Cuma tapi nggak ada perasaan yang kayak nyesel, yang kayak, aduh kenapa gua ngambil ini ya? Nggak ada tuh selama 6 semester ini. nggak ada sih, aman sih. Enjoy Sejauh ya, ini. enjoy. Kita menikmati apa yang udah dijalani. Asik. Iya. Kalau boleh tahu lo nih lewat jalur apa kemarin masuknya? Oh, kebetulan aku kemarin lewat Mandiri. Mandiri. Tapi yang bagian prestasi. Oh. Jadi nanti di ITERA tuh ada Mandiri yang jalur Papua. Aku kalau nggak ganti ya, kalau nggak salah ya. Pas di tahunku tuh ada yang dia jalur prestasi, itu nggak kena uang bangunan. Di situ makanya aku mau. Oh alah. Jadi kan sebenarnya kalau Mandiri kan pasti ada uang bangunan kan. Itu kan gede banget tuh. Elektro tuh termasuk tertinggi. Berapa ya paling? Pokoknya tinggi deh. Di top atas lah. Nah, aku nyari yang nggak ada. Kebetulan dicek kemarin, oh nggak ada. Dan kebetulan aku lagi ada kan kemarin dari SMA. Itu prestasi di bagian roket air. Roket air itu kayak kamu bikin roket,
itu pakai sistem pakai ilmu fisika lah istilahnya. Jadi nanti kita kasih air terus kita pompa, gimana caranya roket itu menuju ke target. Jadi dia bakalan terbang. Nah di situ itu sebenarnya cuma ngambil fisikanya. Nah aku diarahin dari pas daftar itu ke otomasi. Cuman pede kan, karena saya mau elektro. Terus itu juga, jadi gini, aku cerita lagi deh, boleh nih? Boleh lah. Jadi pas SMA itu, SMA apa SMP ya? SMA kalau nggak salah. Itu sempat ikut lomba. Oh ya? Lomba robotik. Karena aku bilang tadi kan seneng robot kan. Nah, itu aku dari SMP ikut lomba. SMA-nya itu ikut di event ITERA. Oh ya? Udah, nah itu yang ku incer sebenarnya. Dari aku menjadi peserta, pengen jadi panitia. Pas bener dia elektro yang buat eventnya. Terus sekarang udah kesampean berarti? Dari anggota sama jadi panitia beneran. Wow, berarti kemarin pas event itu berlangsung jadi apa? Ngambil panitiaan apa? Aku bagian perlombaan. Kebetulan memang mengincar banget. Main sih. Kalau korlap capek juga. Yes, jadi kita jadi acara aja. Oh. PDD pun capek, kita acara aja. Karena emang aku paham benar sama lombanya. Jadi aku pengen bener-bener lombanya proper. Dari apa yang udah aku jalanin sebagai peserta, dari ikut kemana-mana. Nah di pas bagianku ngebuat maunya sesuai, jadi nggak ada yang komplain gitu. Oh keren sih, karena udah keinginan dari SMP ya, udah senang sama robot-robot, jadinya nggak ada perasaan menyesal atau gimana-gimana. Alhamdulillah nggak ada. Keren. Nah terus ngomong-ngomongin tadi yang robotik dan segala macamnya, itu kira-kira ada skill yang kepake banget nggak? Skill yang menurut lo kepake banget untuk di teknik elektro? Kalau skill mungkin ke problem solving ada aja sih. Kalau lo misalnya nanti tuh kayak lo kalau praktikum itu harus tahu, misalnya kita nih nyari data nih, itu kita harus tahu gimana caranya data itu sesuai sama dari materinya. Dari misalnya kita ada buku ini kan, ada kayak modul. Itu udah dikasih tuh datanya segini, terus kita harus ngitung, misalnya ngitung arusnya, ngitung tegangannya. Itu nanti di tabel itu ada pengukuran sama perhitungan. Nah itu harus bisa kita nyamain atau minimal jauhnya dikit deh, bedanya dikit deh. Nah itu mungkin skill yang benar-benar kepake. Berarti ini juga perlu skill bisa ngitung ya? Harus. Ya. Sewajarnya teknik ya? Yes, teknik itu. Sewajarnya teknik gitu. Ya. Dan perlu skill kuat ngelaprak nggak di teknik elektronik? Lebih ke kuat nggak tidur aja sih. Kita biasa lah teknik nggak tidur ya. Oh gitu. Lapraknya pun ya tergantung orang. Kadang ada yang emang hamin satu sengaja, cuman kuat tuh dia nggak tidur. Kita udah ngerasain, itulah. Pernah tuh? Pernah tuh, harus. Ngerjain laprak hamin satu deadline pernah? Pernah. Hari pagi sampai ke sore pun pernah. Deadline-nya sore, nggak apa-apa. Yang penting selesai. Tugas yang bagus, tugas yang selesai. Iya, itu prinsip. Tapi iya sih, iya kan, #prinsip. Iya. Berarti tadi selain skill problem solving juga perlu skill matematika berarti ya, hitung-hitungan. Logika tuh. Main logika? Logika main banget. Kebetulan kemarin lomba robot itu termasuk logika banget. Kayak jadi robot itu kayak Tamiya, tahu Tamiya? Tahu, mobil-mobil itu ya? Itu bedanya Tamiya itu kan ada lintasannya. Lintasannya dipagerin. Kalau ini nggak dipagerin, dikasih garis hitam. Nah nanti kita ikutin dari garis itu. Dan itu makin naik lomba makin sulit, banyak cabang. Nah di situ logikanya bakal kepake. Gimana caranya gue nggak belok ke belokan yang sini, cabang yang ini, gue harus belok di cabang yang depan. Nah itu logikanya kepake. Entah kita panjangin dia, berhentinya baru di depan atau gimana, pokoknya benar-benar logika itu kepake banget di situ. Boleh nggak sih ditunjukin kayak video robotnya gitu? Karena jujur kepo sih. Ada sih, nanti mungkin ini ya aku kirim ya. Boleh sekarang. Gimana gitu? Ada nggak? Sekalian juga ditunjukin ke teman-teman gitu. Pasti kan teman-teman mau lihat juga gimana sih contohnya. Ada nggak ya? Jujur penasaran. Penasaran banget nih. Jujur penasaran banget, pengen tahu banget. Karena jujur robot tuh kayak seru banget sih kalau dilihat. Ada sih ini.
Mau pas lombanya tuh robotnya aja? Boleh dua-duanya. Ada nggak Yang ya? Aduh, menurut videonya lo udah seru aja gitu untuk diliatin. videonya udah nggak ada sih, tapi mungkin ada ini ya dari robotnya deh. Jadi bentuknya tuh kayak gini kalau nggak dia ini. Jadi bentuknya benar-benar kayak Tamiya. Videonya udah nggak ada ya. Ih, kayak Nah, gini itu buat yang pengen tahu itu namanya line follower. Jadi robotnya sesuai dengan namanya, line follower. Dia bakal ngikutin garis. Itu kan foto di atas lintasannya tuh aku. Nah, dia bakal ngikutin garis ini. Jadi sesuai yang gue bilang tadi, ada banyak cabang kan. Gue mau belok sini nih, dia harus belok sini. Jadi gimana caranya ngerumus di itu bisa. Kalau bagian dulu ya, mungkin karena sekarang udah canggih, jadi kita bisa ngatur dia di robotnya. Kalau dulu harus bisa ke laptop. Jadi ngoding di laptop, Oh. baru lepas jalanin. Salah, balik lagi ke laptop. Oh gitu. Gitu. Kalau sekarang di robotnya udah bisa. Dia lebih simple lah. Itu pakai remote apa enggak? Atau udah di robot? Oh, Full berarti otomasi. Jadi otomatis dia gimana ya? Misal kita nih gue perintahin ya lo gue perintahin lo harus lurus 3 detik berhenti lu belok. Oh. Udah selesai perintahnya. Kita taruh, kita mulai dia perintahnya. Tadi perintahnya apa? Gini, lurus 3 detik selesai dia belok gitu. Oh. Jadi udah nggak remotean. Tapi kalau mau ditambungin remote bisa. Berarti itu hasil dia bisa lurus 3 detik terus belok itu dari codingan? Ya, dari perintah yang kita buat. Oh. Yang Pusing dengerin ya meledak ternyata ya. Karena gue IPS ya, jadinya ini agak memusingkan. IPS ya. Iya, Jadi jujur mungkin gue kalau IPS. yang jurusan IPS ya sih ngelinjur ya jadinya. Iya, agak itu bukan linjur lagi, agak loncat juga nggak iya. sih? Terjun gitu loh. Iya, makanya sebenarnya agak pusing, cuma seru setelah mendengar itu, seru banget jujur karena membuka pengetahuan baru lah ya. Terus tadi udah ngomongin praktek-praktek yang tadi, apalagi yang robot-robot ini, ada nggak tugas yang menurut lo berkesan dan lo tuh merasa yang kayak wah banget setelah nyelesain tugas itu? Aduh lupa nama tugasnya. Pokoknya intinya kita itu ngebikin kayak gimana sih listrik itu bisa ngalir. Atau kita bikin listrik lah istilahnya. Bikin energi listrik. Wow. Tapi bukan, kan kita taunya kan kayak listrik ngalir aja gitu kan dari tiang listrik. Ini kita bikin. Gimana caranya kita bisa ngebuat lampu. Misalnya kita kasih lampu nih, itu biar hidup gimana? Ini kayak yang praktek paralel itu ya? Apa beda? Paralel. Yang lampu-lampu juga itu loh, kayak ada praktek yang paralel gitu. Ya mirip sih, cuman kita bikin dari medan magnet. Lebih rumit ya. Jadi kayak, Next levelnya. kita bikin suatu alat konduktor, kita kasih magnet biar dia bisa ngalirin energi listrik. Jadi itu hitungannya dari energi mekanik ke energi listrik. Jadi dia perputaran medan magnetnya itu mekanik kan, nah, kita nyebut mekanik, itu bakalan ngasilin energi listrik. Nah nanti keluarannya itu bisa ke lampu atau apa gitu. Termasuk kemarin kan gue udah KKN, nah itu termasuk ngajarin gitu. Jadi kita ngajarin ada rangkaian listrik, terus kemarin sempat ada energi terbarukan. Itu tahu ini solar panel surya? Oh iya tahu. Nah kemarin kita juga ngajarin itu juga termasuk. Jadi dengan energi matahari kita bakal ngecas baterai, terus nanti disalurin ke energi listrik itu buat ngidupin entah lampu atau kipas kemarin tuh. Jadi kita ngajarin itu kemarin. Terus sama kemarin tuh collab sama teknik sistem energi KKN gue. Jadi pas lah sama masih energi linear terbarukan. ya. Nah paling bagianku tuh yang soal rangkaian listrik. Nah kemarin tuh kebetulan teman gue nyeletuk. Lo kemarin jadi pas praktikum tuh aku pernah meledakin komponen. Jadi ada kita tuh praktikum kan pakai komponen-komponen kecil nih. Contohnya tuh kayak kapasitor. Nah kapasitor itu kayak nyimpen tegangan. Nah nanti baru disalurin lagi. Jadi nggak langsung gitu loh. Nah itu kemarin aku sempet karena salah naro. Jadi kita tuh harus detail mana positif mana negatif. Kemarin salah naro.
meledak. Jadi tiba-tiba seruangan itu kaget semua, bau gosong jelas. Nah dari situ temen gue nyeletuk, gimana kalau kemarin dari lu meledak itu kita jadiin KKN, buat program KKN. Kayak mana? Tanya kan. Terus kata dia, ya udah buat ngajarin aja. Jadi kita orang beli itu banyak-banyak komponennya, kabel juga beli, terminal bawa, nah bawa ke sekolahan. Di situ anak-anak mundur, jadi kasih jarak udah. Nah kita kasih sebuah kursi, pasang tuh di situ. Dikasih tahu mana yang positif mana negatif, jangan pasang kebalik, pasang hidupin, meledak, kaget semua tuh bocah-bocah. Nah dari situ kita nggak boleh panik diajarinnya. Jadi kita apa yang harus dilakuin setelah konslet terjadi, nah kita harus jauhin, jangan langsung mendekat, patiin sumbernya, baru kita bisa ngedekat. Nah dari situ jadi anak-anak paham. Nah kemarin tuh sempat jadi ke beberapa sekolah, ada yang kita ke kelas kan ngajarnya kan. Jadi pilih kelas, dikasih kelas yang jamnya IPA kita ambil, terus kita ajarin. Di situ kelasnya kemarin sempet nggak ngangkat listriknya. Jadi nggak meledak, bingung nih kita orang. Aduh, ya udahlah. Jadi pas jam pelajaran selanjutnya itu beda kelas, dikasih ke lab. Oh di situ listriknya tinggi, meledak banget. Meledak banget. Iya, kaget semua sih itu. Meledak banget tuh kayak gimana tuh, meledak banget. Bener-bener keluar tuh percikan api, ada segala macam. Pokoknya komponennya kan kecil dia, paling segini lah. Nah itu, jadi ketika meledak ya keluar percikan api. Entah kemarin tuh sempat kebakar kalau nggak salah. Kebakar. Jadi serangkaian itu ya entah. Jadi ada nama papan buat masang rangkaiannya, itu buat pecah ban kan. Itu pun gosong. Wow, nah, di lab itu? Yes. Jadi benar-benar ngasih tahu ini kalau jadi kebakaran atau konsleting, jadi harus ngapain. Terus tahu lah. Jadi ada yang disuruh nyobain kan. Jangan panik. Patin dulu sumbernya, baru bisa ngedekat. Oh gitu. Jadi kita ngajarin ke kemarin tuh SD, SMP. SD, SMP. Ya, SMA-nya kita pengenalan aja buat ke kampus. Wah, iya. Jadi itu ya, skill jangan panik juga diperlukan ya? Jangan panik juga perlu. Yes. Kalau panik biasanya nggak bisa mikir. Jadi gupek sendiri ya? Iya. Nah terus juga selain ngomong-ngomongin tadi kan bisa nanganin kekonsletan, pasti banyak nih dapat omongan dari orang-orang kayak lo kan elektro, coba sih benerin listrik di rumah gua gitu. Nah pernah nggak dapat omongan kayaknya gitu? Pernah kejadian gitu di tempat kerja. Gimana tuh? Jadi tempat kerja? Lagi libur apa ya? Apalagi nggak masuk gitu. Kayaknya lagi nggak masuk. Tiba-tiba di chat kan. Ras, tolong sih ini. Kenapa? Difotoin lah. Mesin kopinya tuh rusak. Kayaknya konslet ini Ras. Gue mentang-mentang gue elektro lah. Suruh benerin mesin kopi. Aduh. Soalnya belum pernah ngebongkar mesin kopi. Soalnya di tempat elektro ini kita belajar dasar, bukan yang mungkin kalau SMK ya yang udah pernah bongkar-bongkar atau masang-masang sistem kelistrikan. Di sini kita masih dasarnya. Jadi bener-bener apalagi kalau ke arah arus tinggi. Arus kuat. Itu masuknya arus kuat? Kalau kita belajar tergantung mau milih kemana, mau arus kuat, arus lemah, atau mau otomatis atau satu lagi tuh sistem kendali kalau nggak salah. Nah dari situ nanti disesuaiin. Kalau misalnya ya arus kuat ya nanti belajar tentang arus kuat gitu. Jadi kalau misalnya kayak listrik rumahan atau apa itu masuk arus lemah. Makanya aku nggak undang. Jujur nggak tahu kalau kemarin case-nya ya, karena mesin kopi juga belum pernah bongkar. Jadi nggak tahu nih bagaimana nih kelistrikannya di mesin kopi nih. Terus kemarin gimana tuh pas dipanggil sama teman-teman kerja? Kayaknya langsung ganti mesin kopi gitu loh. Langsung ya? Iya, kayaknya langsung ganti gitu loh. Nah, selain dipanggil sebagai tukang benerin mesin kopi, pernah disebut sebagai apa nih teknik elektro? Biasanya kayak counter gitu, counter HP, counter gitu. Soalnya di kita orang pun di elektrika itu ada namanya elektro repair apa ya, lupa aku namanya. Pokoknya emang jobnya itu apapun yang rusak dibenerin di situ. Bilang aja, mau kipas rusak, mau mesin cuci rusak, mau kulkas rusak, apapun yang rusak ke situ aja. HP rusak apalagi ya, biasa ya, kayaknya ada makanan sehari-hari di rumah. Jadi kayak tukang benerin tukang listrik, listrik, tukang benerin barang-barang rusak gitu ya. Wow. Bisa pasti itu. Tapi itu tuh lo setuju nggak sama stereotip itu? Kayak yang
teknik elektro bisa benerin segala-galanya. Kalau segalanya nggak tahu ya. Kalau soal kelistrikan doang mungkin masih masuk akal. Kayak kalau yang mesin itu menurut lo masuk akal nggak? Masuk akal sih, karena ya itu kan berhubungan sama kelistrikan ya. Sesuaiannya orang, gue itu tuh anak elektro, tau lah dia listrik, coba dulu tolong benerin ini. Tapi itu lucu sih, lagi libur dipanggil ke tempat kerja dan ternyata suruh benerin mesin kopi. Mesin kopi. Wow, boleh. Nah terus ada nggak saran buat teman-teman SMA yang masih bingung pilih jurusan dan masih galau mau masuk teknik elektro atau enggak? Ada nggak saran untuk teman-teman? Kalau dari SMA mungkin kalau emang yang suka kayak tadi ya, mungkin suka ngotak-ngatik HP, laptop. Biasanya kan ada tuh yang SMA yang gratis dia. Jadi kalau barang rusak dikit maunya atau barang nganggur deh. Barang lama nih, biasanya ada barang lama. Kalau aku ada temen dia barang lama itu dia nggak mau langsung jual, malah mau disimpan terus diobrak-abrik. Wow. Dibongkar, dicari tahu nih sistemnya gimana segala macam, atau bisa diupgrade sama dia. Yang kepo sama urusan begitu-begitu Yes, dia pokoknya kepoan banget sama kelistrikan, cocok sih masuk elektro. Atau yang sekedar mau kerja di PLN juga bisa. Ya, kalau emang perspektif kedepannya itu langsung udah ada, nggak apa-apa bisa. Yang penting kalau kita kan karena kuat banget fisika, matematika, kimia pun ada, jadi ya kalau SMA mungkin materinya udah dapat, mungkin kalau SMK bisa menang di praktek kan tadi aku bilang. Jadi ya saling nguatin aja, kalau misalnya SMA kurang di praktek ya prakteknya dikuatin, nanti kalau SMK mungkin bisa memperdalam materi, karena kuliah pun ya sudah nanti pasti paham lah kenapa kuliah itu misal dikasih 3 SKS itu pun dihitung 1 SKS itu berapa jam ya, aku lupa ya. Pokoknya itu ada total jamnya, misalnya 3 SKS 20 jam gitu. Itu di kampus cuma beberapa jam. Tapi lo harus menuhin dari total 3 SKS itu. Nah, itu belajar sendiri di rumah. Gitu. Jadi ya emang harus rajin buat ngulik-ngulik. Harus kepoan ya. Harus kepoan. Jadi biar nanti di kuliah nggak kagok, karena udah pasti bakalan padet segala macem. Nanti apalagi mau join himpunan, join UKM kan banyak nanti kegiatan di kuliahan. Nah itu harus bisa disesuaikan lagi jadwalnya. Kalau untuk patokan kan sekarang kan lagi mau menuju UTBK ya? Ya. Ada nggak patokan skor, minimal skor untuk UTBK untuk bisa lolos ke teknik elektronya ITERA? Kira-kira berapa? Ya, passing grade lah. Passing grade-nya. Soalnya kemarin UTBK pun sebenarnya ngedaftar elektro, cuman keluar, makanya nggak tembus. Aku daftarnya keluar, jadi bukan ke ITERA. Bukan. Cuman kalau nanya-nanya mungkin di 600 lebih bisa sih. Harus. 600 ke atas ya. Karena kayaknya ITERA pun di elektro itu termasuk prodi yang lumayan banyak dipilih. Banyak diminati sama orang-orang. Dan opennya pun nggak sebanyak itu. Tapi walaupun dari itu yang tetap lebih banyak, agak banyak lah, tetap di top teratas elektronya. Jadi ya usahain yang terbaik. Kalau masih yang UTBK semangat lah ya. Jadi semoga bisa masuk lah. Iya, semoga bisa masuk teknik elektronya ITERA dan ketemu sama Faras nih. Kalau ketemu. Kalau ketemu sapa aja. Kalau ketemu Faras di jalan boleh disapa nih. Ingetin mukanya. Coba tunjukin tatonya. Weh, jangan ya. Hilang kita lah kalau nunggu habis UTBK. Oke, segitu aja kita ngobrol-ngobrolnya. Kita udah ngulik-ngulik tentang teknik elektro. Udah ngobrol-ngobrol sama Faras tentang teknik elektro. Nah, jadi hati-hati deh kalau deket sama Kak Faras ini, dia kadang suka agak nyetrum ya orangnya. Agak. Jangan deket-deket. Kesetrum dikit siapa tuh nular. Oke, segitu aja. Thank you dan see you di next BBM. Bye bye.